Osman I, atau Osman Ghazi, adalah pendiri Kesultanan Utsmaniyah sekaligus pemimpin pertama dari Kesultanan Utsmaniyah, yang di masanya masih berupa kadipaten kecil. Ia mewarisi jabatan ayahnya sebagai adipati, atau bey, di bawah Kesultanan Seljuk. Saat kesultanan tersebut mengalami gonjang-ganjing, Osman memerdekakan diri dan memerintah kadipaten berdaulat itu sampai akhir hayatnya, pada 1323 atau 1324. Sepeninggalnya, keturunannya menggunakan namanya sebagai nama dinasti dan negaranya. Nama dinasti dan negara tersebut dieja menjadi Utsmani, atau Utsmaniyah, dalam bahasa Arab dan Indonesia dan menjadi Ottoman, dalam ejaan Barat. Nama dan gelar. Beberapa ahli, seperti dikutip dari Wikipedia menyatakan bahwa nama asli dari Osman adalah nama asli Turki, kemungkinan Atman atau Ataman, yang kemudian diubah menjadi Osman yang merupakan nama bahasa Arab. Nama Arab Muslim yang dipandang lebih berkelas di kemudian hari. Meski daftar Sultan Utsmaniyah selalu menempatkan Osman berada dalam urutan pertama, gelar Sultan baru resmi digunakan pada tahun 1383 di masa kekuasaan cucunya, Murad I. Osman masih mempertahankan gelar lamanya, Bey, dapat disepadankan dengan adipati atau kepala suku dalam konteks ini, gelar yang dia sandang saat masih menjadi bawahan Kesultanan Seljuk Rum. Kehidupan awal Osman. Dia diperkirakan lahir di pertengahan abad ke-13, kemungkinan tahun 1254 atau 1255 menurut sejarawan Utsmaniyah abad ke-16, Kemal Pasazadeh. Ayah Osman adalah Ertugrul, kepala suku Kai, suku bangsa Oguzturk. Ibunya adalah Halimah Hatun, putri dari Mesut II, Sultan Romawi, Rum, Seljuk yang berkuasa pada tahun-tahun 1284 sampai tahun 1296 dan tahun 1303 sampai tahun 1307. Menurut tradisi Utsmaniyah, Ertugrul, ayah Osman, memimpin suku Kai dari Asia Tengah menuju Anatolia. Dia melarikan diri dari serangan Mongol. Dia berjanji setia kepada Sultan Kaikubat pertama dari Kesultanan Rum yang memberinya izin mendirikan Emirat Kadipaten di Sogut yang saat itu merupakan wilayah pinggir Seljuk dan berbatasan dengan Kekaisaran Romawi Timur. Lokasi ini rupanya menguntungkan. Di barat, Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, yang saat itu melemah. Sementara di timur, pasukan Muslim di bawah Turki Seljuk kacau karena menghadapi agresi Mongol dalam pengepungan Baghdad. Sekitar tahun 1281, Osman menjadi adipati dan kepala suku setelah ayahnya meninggal. Pada saat inilah, banyak para tentara bayaran berdatangan kepadanya yang dengan harapan dapat melemahkan monarki ortodoks. Selain itu, populasi Turki di bawah kepemimpinan Osman I secara terus-menerus diperkuat dengan banjir pengungsi yang melarikan diri dari Mongol. Dari jumlah tersebut, tentara Ghazi atau pejuang Islam, pejuang perbatasan yang percaya bahwa mereka berjuang untuk ekspansi atau membela Islam. Di bawah kepemimpinan Osman yang kuat dan mampu, prajurit ini segera terbukti menjadi kekuatan yang tangguh, dan dasar-dasar negara pun dapat dengan cepatnya bisa diletakkan. Sebuah mimpi Osman. Osman memiliki hubungan dekat dengan Syekh Edebali, tokoh sufi terkemuka di wilayahnya. Salah satu kisah paling terkenal yang berkaitan dengan Osman dan Syekh Edebali adalah Mimpi Osman, kisah yang menceritakan bahwa saat Osman tidur di kediaman Syekh Edebali. Osman bermimpi bahwa rembulan muncul dari dada Syekh Edebali dan kemudian masuk ke dalam dada Osman sendiri. Kemudian dari pusar Osman tumbuhlah pohon besar yang menaungi dunia. Di bawah naungan pohon ini ada pegunungan dan air mengalir dari kaki-kaki gunung ini. Beberapa orang mengambil airnya untuk minum dan sebagiannya untuk berkebun. Syekh Edebali kemudian menafsirkan mimpi Osman bahwa Osman dan keturunannya akan dianugerahi kekuasaan dan putri Syekh Edebali sendiri, dilambangkan sebagai rembulan dalam mimpi Osman akan menjadi istri Osman. Kisah mimpi Osman ini ditafsirkan menjadi tanda bahwa kekuasaan Osman dan keturunannya adalah pemberian Tuhan. Namun selain kekuasaan yang diberikan, mimpi itu juga secara implisit bermakna bahwa Osman dan keturunannya harus menjaga kesejahteraan para bawahannya. Penaklukan nyata Osman. Penaklukan nyata yang dilakukan Osman setelah runtuhnya Kesultanan Seljuk adalah pendudukan atas benteng Eskişehir dan Karacahisar. Kemudian Osman juga menguasai kota penting di wilayah tersebut, Yenişehir, yang kemudian digunakan menjadi ibu kota negaranya. Setelah kemenangannya melawan pihak Romawi Timur pada pertempuran Bafes,
Osman memulai untuk mengatur pasukannya di dekat wilayah kekuasaan Romawi Timur. Pengaruh Osman yang semakin menguat membuat masyarakat Romawi Timur secara bertahap keluar menuju seberang Anatolia. Para pemimpin Romawi Timur berusaha untuk menahan Osman, tapi persiapan mereka sangat buruk dan tidak efektif. Di sisi lain, Osman menghabiskan sisa masa kekuasaannya untuk meluaskan wilayahnya melalui dua arah, yakni sebelah utara sepanjang Sungai Sarkaya dan barat daya menuju Laut Mahmara, dan dia berhasil pada 1308. Pada tahun yang sama, para pengikutnya turut serta dalam penaklukan salah satu kota Romawi, Efesus, dan menduduki kota tepi pantai terakhir milik Romawi, meskipun kota itu menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Amir Aidin. Perang Osman terakhir adalah menduduki Bursa. Meskipun Osman tidak secara langsung terjun ke medan laga, keberhasilan menduduki Bursa membuktikan betapa pentingnya kedudukan kota tersebut sebagai pijakan untuk melawan Romawi Timur di Konstantinopel. Bursa kemudian dijadikan ibu kota pada masa kekuasaan putranya dan penerus Osman, Orhan. Pernikahan Sang Osman. Osman menikah dengan putri dari Syaikh Edebali. Selain itu, dia juga menikah dengan wanita yang merupakan anak dari Adipati Anatolia, Omer Bey. Sebagian juga menyatakan bahwa wanita ini adalah anak dari Omer Abdul Aziz Bey, seorang wazir menteri pada masa Kesultanan Seljuk. Nama-nama istri Osman ini terkadang saling tertukar dengan identitas istrinya yang lain. Beberapa nama-nama yang disebut sebagai istri Osman. Rabia Hatun, Bala Hatun. Ada kemungkinan bahwa Bala adalah orang yang sama dengan Rabia. Mal atau Malhun Hatun. Dari pernikahan itu Osman memiliki 7 putra dan 1 putri. Putra Osman, Alaeddin Bey, Wazir Agung Utsmaniyah pertama. Orhan Bey, pemimpin Utsmaniyah kedua. Koban Bey, Melik Bey, Hamid Bey, Pazarlu Bey, Safji Bey. Safji memiliki putra, Sulaiman, yang menikah dengan putri Orhan, Hatis.